نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kajian subuh ceria pagi hari ini memang saya lihat spesial karena penceramanya dari tim Mustaqil di Bogor. Peserta yang hadir pada pagi hari ini juga saya lihat banyak yang alumni Mustaqil. Ada Pak Nanang gitu ya, ada Pak Dedi, ada Ulwan, ada siapa lagi ibu-ibu ya. Sehingga kalau misalnya nanti ceramahnya diselingi bahasa Arab lebih rame kali Ustadz ya, Ustadz Farid ya. Baik Bapak Ibu hadirin, insya Allah kajian subuh ceria pagi hari ini terbit jam isyraq jam 6:11 sehingga insya Allah kajian pagi hari ini sampai jam 6:10, kemudian ditutup dengan doa oleh Ustadz Farid sekalian. Setelah itu diakhiri dengan sholat sunnah isyraq lalu ramah tamah. Demikian kepada Ustadz Farid Muhammad, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi, ala ni'matil iman, ala ni'matil islam, ala ni'matil ihsan. وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Darussalam
yang insyaallah dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dengan agenda yang senantiasa menjadi kebiasaan kita di subuh ceria ini. Allahu Akbar, subhanallah. Karena tentunya semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih dapat menggerakkan hati kita, masih dapat melangkahkan kaki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya saya secara pribadi ya, di sini banyak para guru ya. Tentunya saya niatkan kita sharing ya. Sharing mengobrol tentang agama. Bukan berarti saya menggurui dan sebagainya, tapi kita belajar bersama, belajar bersama. Begitu juga tentunya saya niatkan, karena Bapak Ibu alhamdulillah saya pertama kali ke Sangatta ini. Tahun kemarin ditugaskan ke Tenggarong. Alhamdulillah tahun ini saya bisa mengetahui Sangatta itu luar biasa ya. Karena ketika saya berkomunikasi, suku apapun katanya, suku apapun di Sangatta ini ada ya, se-Indonesia. Allahu Akbar. Saya niatkan silaturahim, namun tentunya saya ingin keberkahan dari Bapak Ibu semuanya. Saya ingin kita bacakan surah Al-Fatihah karena saya ingin keberkahan dari Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang insyaallah dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, niat saya juga pertama yaitu silaturahim. Sebagaimana dikatakan an Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang diinginkan dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka senantiasa jalinlah hubungan silaturahim. Oleh karena itu saya niatkan pertama bertemu dengan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya niatkan bersilaturahim, dan mudah-mudahan kita semua diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dipanjangkan umur kita, bukan hanya umur yang sia-sia tetapi umur yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tema kali ini saya hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, di mana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau peringatan menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana haji wada perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian dimanapun engkau berada. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengawali khutbahnya ketika ibadah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang
yang beriman, yang yakin kepada Allah Subhanahu, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, tingkatkan takwa, tingkatkan takwa. Karena bisa jadi Bapak Ibu, ketika kita hadir di sebuah majelis, mungkin keimanan, ketakwaan kita tinggi, namun setelah itu mungkin pulang dari masjid, ketakwaannya, keimanannya mungkin berubah, luntur, turun ke bawah. Oleh karena itu senantiasa Rasulullah SAW dalam setiap minggunya, dalam setiap harinya mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita ketahui mengenai arti takwa pada umumnya adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sudah mengkaji di dalam Al-Quran sebanyak terdapat kalimat atau kata takwa sebanyak 115 kali. Dan para ulama mengklasifikasikan kalimat takwa ini tidak jauh dari 2 poin, 2 hubungan. Yang pertama dikatakan al-bu'dul rubbani. Kalau sering kita dengar adalah hablum minallah. Bagaimana hubungan kita, dimensi ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang kedua adalah hablum minannas, bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Dari kalimat takwa yang pertama di awal Al-Qur'an bisa kita lihat pada surat Al-Baqarah ayat kedua, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba, Al-Quran yang memang mesti kita percayai. Jangan sampai kita ragu terhadap isi Al-Quran. Ketika Al-Quran berkata A, maka kita katakan A. Ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, maka lakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga tidak ada keraguan bagi kita untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, dan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diteruskan dengan ayat selanjutnya, bagaimana aplikasi atau yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaib, sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tidak terlihat oleh kasat mata, tetapi kita yakin, yang dikatakan dengan iman. Tetapi sesuatu yang dikatakan kita melihat dengan kasat mata, itu namanya ilmu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dilakukan adalah wa yuqimuna shalah, melaksanakan salat. Tentunya Bapak Ibu, di dalam Al-Quran kata shalah itu ada 3 bentuk. Kata shalah di dalam Al-Quran terdapat 3 bentuk. Yang pertama alif, lam, so, lam, alif, ta marbutah. Itu namanya kalimat atau kata tunggal, di mana di dalam setiap harinya kita mendengar selama 5 kali. Hayya 'alas shalah ketika waktu zuhur, maka itu menentukan 1. Kita diajak, ya, kita diperintahkan untuk sholat ketika zuhur saja. Hayya 'alas shalah ketika asar, dan seterusnya. Maka kalimat tersebut mempunyai makna tunggal. Bagaimana kita diperintahkan untuk sholat ketika itu saja, ketika waktu itu saja. Kemudian kata kedua alif, lam, so, lam, waw, alif, ta marbutah. Dan ini mengandung makna jam'ul mahdud,
Jama' itu banyak, lebih dari 3. Al-mahdud, dan terbatas. Artinya 5 waktu di situ disebutkan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sebanyak 17 rakaat. Bentuk kedua ini hanya tidak bisa dilebihkan atau dikurangkan. 17 rakaat sudah, 17 rakaat dilaksanakan, yaitu namanya jama' al-mahdud. Yang ketiga, nah bentuk yang ketiga ini sesuai dengan perintah takwa yang pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alif, lam, sha, lam, kemudian waw, kemudian ta marbutah, mempunyai makna jam'u ghairul mahdud. Jadi jamaknya lebih dari 3-nya itu tidak ada batasan, tanpa batas. Di mana yang wajibnya 17 rakaat di situ dilaksanakan, kemudian yang sunnahnya di situ diperintahkan. Sebagaimana kita mengetahui di dalam hadis, man asara isna asyara raka'atan minas sunnah, barang siapa yang melaksanakan 12 rakaat salat sunnah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Di dalam hadis tersebut dikatakan arba'a raka'atin, 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur, kemudian raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla subhi, kemudian 2 rakaat sebelum subuh, dan itu ditotalkan menjadi 12 rakaat. Kemudian di dalam hadis Abu Dawud dikatakan, barang siapa yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan salat sunnah, di antaranya 2 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib apabila waktunya tercukupi, kemudian 2 rakaat sebelum isya apabila waktunya tercukupi. Maka dari itu makna salat, ketika kita lihat kalimat takwa merupakan aplikasi atau keyakinan kita, wujud kita dengan melaksanakan salat, sehingga kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat takwa yang pertama adalah bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melaksanakan yang wajibnya saja, tetapi sunnahnya saja pun kita laksanakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita miris ya, bahkan kita lihat saja hal-hal yang hanya sifatnya sunnah. Begitu banyak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebagai seorang muslim yang beriman masih banyak yang meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika marra bi qabrin, suatu ketika Rasulullah melewati sebuah kuburan. Kemudian Rasulullah bertanya, man sahiba hadzal qabri? Kepada para sahabat Rasulullah bertanya, siapa penghuni kuburan ini? Faqalu, kemudian para sahabat berkata, fulan. Fulan di sini mengandung arti dia tidak disebutkan namanya. Kemudian makna kedua adalah tidak diketahui siapa orang tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raq'atani ahabba. Raq'atani ahabba. 2 rakaat min baqiyatid dunyakum. 2 rakaat lebih dicintai oleh orang ini daripada dunia seisinya. Kita artikan, ketika orang yang sudah meninggal, mereka mempunyai keinginan. Tentunya sebagai kita orang yang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang ayah menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh, itu bisa terwujud dengan dasar agama yang kuat. Tentunya bagaimana kita mendidiknya, bagaimana kita menyekolahkannya dengan dasar agama yang kuat, di mana ketika seorang pengusaha sudah memiliki satu perusahaan, maka apa yang diinginkannya, orang tersebut pasti menginginkan punya perusahaan yang lain, bisa melebarkan
usahanya dan lain sebagainya. Semua itu bisa terwujud ketika napas masih terus berlanjut, masih bisa dirasakan oleh orang tersebut. Namun ketika orang yang sudah dijemput ajalnya, orang yang sudah berada di alam kubur, mereka menginginkan apa? Mereka menginginkan kehidupan kembali di dunia untuk melaksanakan 2 rakaat. Rakaatani ahabba min baqiyati dunyakum. Ketika orang yang sudah meninggal, kemudian orang tersebut memang menjadi orang yang rugi di dunianya, mereka menginginkan, ya Allah, hidupkan kembali aku. Ketika di dunia maka aku akan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dibandingkan dia memilih kenikmatan dunia seisinya. Maka yang dipilih adalah sholat sunnah. Ini sungguh luar biasa. Bagaimana bukan hanya sholat yang wajib saja, tetapi sunnahnya pun tetap ingin dilaksanakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya harus kita tafakuri ketika orang mendapatkan sesuatu kenikmatan atau tingginya keimanan secara langsung dengan sendirinya, maka orang tersebut langsung mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya banyak sekali kita harus meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wasilah yang disampaikan oleh para dai atau para ustaz dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita hadir di sebuah majlis, karena majlis ilmu ini, majlis ta'lim ini merupakan taman surga. Di dalam hadis dikatakan seperti itu, merupakan taman surga. Ketika engkau ingin melihat taman surga di dunia, maka lihatlah majlis ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya ketika kita diberi tahu tentang bagaimana luar biasanya sholat sunnah, bagaimana pahalanya. Tadi dikatakan Allah akan bangunkan rumahnya di surga. Tapi karena kita sebagai manusia, ya, coba kita bayangkan ketika kita memberikan contoh, barang siapa yang hadir di masjid ini jam subuh misalkan, Pak, ya, kita coba hanya contoh saja. Barang siapa yang hadir di masjid ini jam 4 subuh, maka orang tersebut akan mendapatkan uang taruh misalkan 1 juta rupiah. Maka bisa kita bayangkan Bapak Ibu, sebelum jam 4 pasti ramai, bahkan dari malam, dari isya pasti orang pada tidur di masjid ini, karena untuk melihat, karena sudah tahu apa yang akan mereka dapatkan, nominal yang akan mereka dapatkan. Bukan hanya jam 3 mungkin sudah penuh, jam 2 mungkin sudah penuh, tapi ada orang mungkin yang menginap di masjid ini, karena sudah diketahui nominalnya apa yang mereka ingin dapatkan. Tetapi ketika kita lihat konteksnya akhirat, ketika kita lihat konteksnya akhirat, orang tidak peduli, oh bagaimana kita dibuatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan tidak merasa apa, tidak ada rasa senang atau bagaimana, rasa ingin benar-benar melaksanakannya dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya setiap manusia, namanya manusia, ya, ada orang menafsirkan dari nasia itu lupa. Banyak lupatnya, tempat lupanya, tempat orang senantiasa melaksanakan kesalahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan agar terus tingkatkan takwa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Namun tentunya dari setiap ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan, Allah begitu sayang kepada hambanya sehingga Allah memberikan pengampunan dari apa yang senantiasa hambanya lakukan terhadap dosa-dosanya. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan as-salawatul khamsah. Nah, kalimat di sini mengatakan kalimat as-salah dengan makna yang kedua tadi, khusus pada salat yang 5 waktu 17 rakaat. Di situ dikatakan as-salawatul khamsah. Ya, di antara salat yang satu dengan yang salat selanjutnya, antara subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar, asar dengan maghrib. Ya. Kemudian al-jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat.
yang sifatnya mingguan, ya. Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa. Allah memberikan pengampunan kepada kita selaku hambanya dari setiap solat dalam satu hari 5 kali kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sifatnya karena tidak cukup begitu banyak dosa manusia, maka Allah beri lagi al-jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat, kafaratun lima bainahunna, ya. Allah akan memberikan ampunan kepada hambanya dari solat ke solat. Namun tentunya di situ begitu panjang sekali maknanya. Allah berikan ampunan dari solat ke solat. Namun tentunya di situ tidak hanya melaksanakan solat saja. Bagaimana kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi di situ berkaitan dengan poin takwa yang tadi, yaitu abudul robani, kemudian yang dikatakan hablum minallah, kemudian yang kedua hablum minan nas. Ketika Allah beri ampunan, beri kesempatan kepada kita selaku hambanya untuk meminta ampun, maka Allah ampuni dari solat ke solat. Ya, tentunya di dalam hadis dikatakan hanya dosa kecil saja. Di situ dikatakan hanya dosa kecil saja, maka Allah akan ampuni. Yang sudah sifatnya 5 waktu selama 1 hari, kemudian Allah beri kesempatan di hari Jumat ke hari Jumat lainnya. Di situ memang senantiasa kesadaran manusia menjadi patokan keberhasilannya, di mana kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala? Di dalam setiap salat kita menjadi sahnya atau tidak sahnya salat ketika kita membaca atau tidak membaca suratul Fatihah. Maka ketika kita melaksanakan salat, maka apa yang kita baca yaitu ayat-ayat Al-Qur'an. Namun tentunya Bapak Ibu, di sini begitu banyak orang yang memang sesuai dengan apa yang dirintihkan oleh Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna qaumi ittakhidhu hadzal Qur'ana mahjura." Ini rintihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa qala Rasul, "Inna qaumi ittakhidhu hadzal Qur'ana mahjura." Bahwasanya Al-Qur'an ini diabaikan oleh siapa? Oleh umatnya. Al-Quran ini diabaikan oleh umatnya. Kita apa yang dikatakan Al-Quran maka katakan, apa yang diperintahkan untuk dilaksanakan oleh Al-Quran maka kita laksanakan. Ketika kita melihat Al-Quran, Al-Quran berbahasa Arab, ya. Bahkan Bapak Ibu, ada orang kecil, ya, orang Cina, umurnya masih 5 tahun, tapi luar biasa mahir bahasa Arabnya. Luar biasa, tapi dia tidak tinggal di Arab. Tapi ada yang lahir di Arab, ada yang lahir di Arab sampai dewasa, tapi dia tidak bisa berbahasa Arab. Ada, Pak? Ada yang lahir di Arab, ya, lahir di Arab, kecil di Arab, sampai lama lah tinggal di Arab, tapi dia tidak bisa berbahasa Arab. Apa itu, Pak? Ya. Entah. Tapi ini orang kecil 5 tahun. Dia tidak di Arab, tapi dia di Cina. Dia belajar bahasa Arab. Cuma satu alasannya. Kenapa Anda belajar bahasa Arab? Li'annani muslim. Allahu Akbar. Itu dalam arti menampar diri kita. Menampar diri kita. Bahkan di Mustaqili, Bapak Ibu, ya, ada orang Nasrani yang memang ininya di kebahasaan, dia bahasa Inggris, Jerman dan lain sebagainya, Perancis dia kuasai. Kemudian dia belajar bahasa Arab Mustaqili, tapi dia agamanya non Muslim. Sungguh luar biasa. Kenapa? Mereka seolah-olah menampar diri pribadi saya, karena kebanyakan orang Islam ini mereka tidak mengetahui apa yang mereka baca, apa bahasa yang mereka harus pelajari. Kenapa? Kita lihat pedoman hidup mereka itu apa? Al-Quran. Al-Quran berbahasa apa? Bahasa Arab. Nah, di sini ini sungguh luar biasa ketika anak kecil mahir berbahasa Arab. Hanya satu alasannya, yaitu li'annani muslim, karena saya sebagai seorang muslim. Itu saja alasannya.
Ya memang seperti itu, ketika kita sholat kita dapat mengetahui mengetahui bagaimana artinya bacaan-bacaan sholat kita. Kemudian bagaimana kita mau mengaplikasikan apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an. Karena ada tafsir Al-Qur'an bil Qur'an, ada Al-Qur'an bil hadis. Bagaimana kita memahami hadis, karena hadis merupakan bahasa Arab. Karena sungguh luar biasa Bapak Ibu ketika kita melihat banyak orang yang hanya mencari ilmu agama atau menuntut ilmu agama tetapi tidak mempunyai seorang guru, ya. Diambilnya dalil dari internet. Ternyata dalil-dalil tersebut memang tidak sesuai dengan, ya istilahnya tidak diteliti. Ya, ada dikatakan di dalam hadis dikatakan tentunya itu bukan hadis, tetapi ada syair, tapi mereka mengatakan ini adalah hadis, ya, dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan ini hadis sahih, ya, padahal itu belum tentu sahih dan lain sebagainya. Maka ada filter di situ. Ya, ada filter di situ. Alhamdulillah, saya berkuliah di Timur Tengah, memasuki jurusan hadis. Tapi walaupun jadi seorang muhadis itu tidak diwajibkan untuk hafal banyak hadis-hadis. Yang penting kita dapat mengetahui ketika dikatakan ya, sanadnya dari siapa kita mengetahui, oh ternyata karena di dalam ada Jawami al-Kalim. Di situ bisa dilihat atau bisa kita lacak bagaimana orang-orang yang kazab, orang-orang pembohong di situ sudah ada. Ya, namanya orang yang cacat di situ. Cacatnya baik ketika dia masih muda, oke, hafalannya masih kuat, masih mungkin. Tetapi ketika sudah tua, apakah sesuai dengan apa yang dikatakan ketika mudanya? Di situ luar biasa. Kita sudah jelas, sudah ada ilmunya, sudah dapat mengetahui bahwa hadis dhaif ini bisa diangkat menjadi hadis hasan dengan hadis yang sahih, ya, dan lain sebagainya. Begitu rumit, tapi jarang sekali Bapak Ibu ketika kita melihat seorang pelajar yang mendalami hadis, ya, karena hadis ini penjelas dari Al-Qur'an. Ketika kita sholat, di dalam Al-Quran hanya tegakkan sholat, dirikanlah sholat. Tidak dijelaskan bagaimana sholat kita bertakbir sampai salam di akhirnya, bagaimana kita ruku kemudian sujud, ya. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan, tetapi dijelaskan di dalam hadis. Karena sekarang banyak juga orang-orang yang karena mudah di brainstorming, cuci otaknya, mereka hanya mengikuti Al-Quran saja. Banyak Pak, mereka hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan mereka tidak mempercayai hadis. Bahkan kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa hadis, ya. Di satu sisi kalau tidak ada dalam hadis, kemudian ada istihad, kias dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang insyaallah dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, dari salat yang 5 waktu itu kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan. Karena dengan 5 waktu yang tadi saja tidak cukup. Tidak cukup dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya dosa yang kita lakukan, maka Allah beri kesempatan dari Jumat ke Jumat yang akan datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap Jumat di setiap khutbahnya pasti ittaqullaha, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam arti ketika kita jarang melaksanakan salat wajib, ya, karena memang ada orang yang memang beribadahnya hanya ibadah Jumat saja, ya, tidak menafikan. Ada, bahkan ada yang sifatnya tahunan, hanya melaksanakan salat Idul Adha kemudian salat Idul Fitri. Ada, ya. Kemudian hanya Jumatnya saja dan lain sebagainya. Tentunya bagaimana kita ketika kita jarang membaca Al-Quran, menjadi rajin kita membacanya. Karena Bapak Ibu di situ ada kewajiban kita, ya, kewajiban kita terhadap Al-Quran, ya. Di situ kewajiban ketika kita membaca. Ketika kita membaca, di situ ada kewajiban kita untuk memahaminya, ya. Bagaimana kita mau memahami? Kita membacanya pun tidak, ya. Begitu banyak, saya pernah mengikuti metode pelatihan dalam membaca Al-Qur'annya Bapak Ibu. Kebetulan saya asli Bandung Pak, ya, asli Bandung Jawa Barat.
ternyata ada namanya metode rubaiyat. Saya lihat itu programnya high class lah, jadi programnya di hotel. Saya lihat ternyata yang ikut itu para doktor, para profesor, luar biasa. Bahkan orang Kemenag saja, Kementerian Agama, ada yang mengikuti kelas untuk bisa baca Al-Quran. Namanya metode rubaiyat. Saya lihat, oh ini luar biasa, ini profesor. Ternyata diteliti, oh ini profesor dari Universitas Pendidikan Umum, gitu kan? Dengan metodenya. Istilahnya semangatnya itu, ya karena kita mencari ilmu tidak ada batasnya. Sampai ketika Allah cabut nyawa kita, baru sudah tidak bisa menambah ilmu kembali. Karena tidak ada istilahnya kita merasa penuh, ya, merasa penuh dengan ilmu tersebut. Jadi sungguh luar biasa. Profesor itu ya memang karena basic backgroundnya umum gitu ya. Mereka tidak dikenalkan huruf hijaiyah, abjad Arab ketika oleh orang tuanya tidak dikenalkan. Maka ketika sudah tua menjadi profesor, rasa semangatnya itu berazam, berkeinginan, oh ini sudah waktunya. Memang yang namanya ajal la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kita tidak melihat dia tua, dia muda, yang namanya ajal. Baru 1 menit dia keluar dari rahim ibunya, bisa saja ajal akan menimpa orang tersebut, ya. Sungguh luar biasa semangatnya, masih ada semangatnya. Dan tentunya secara umum kita sebagai umat Islam selalu bertafakur, ya, berfikir, oh inilah pentingnya, ya tentunya bahasa Arab, ya. Kita kembali kepada bahasanya, itu bahasa Arab. Karena kita sebagai seorang muslim, kita harus mencintai bahasa Arab itu sendiri. Karena memang sudah di brainstormingnya itu, wah sulit, Pak. Ya memang ketika kita menarasikan bahwa Al-Quran ini memang, bahasa Arab ini memang Al-Quran yang memang paling sulit. Tapi ya itu memang sudah pola pikir kita dari dahulu, ya. Karena begitu banyak sinonim, Pak. Begitu banyak sinonim persamaan, baik itu secara fushah maupun amiyah. Amiyah yang senantiasa kita pakai di luar ya, tidak resmi lah. Fushah. Ketika Saudi dengan Mesir dialeknya berbeda, bahasanya berbeda. Ketika dengan Bahrain, ketika dengan Oman, bahasa yang dipakai. Karena bahasa fushah yang sesuai dengan di dalam Al-Quran, sesuai dengan di dalam hadis, itu hanya dipakai di dunia akademisi, di dalam kajian-kajian, itu yang dipakai. Tetapi ketika dalam sehari-hari itu berbeda lagi bahasanya. Adanya bahasa Arab amiyah. Ini ketika saya kuliah, Pak, karena di Al-Azhar itu tidak semuanya dosen menyampaikan dalam kuliahnya, dalam muhadharahnya itu dengan berbahasa fushah. Ya, bahasa fushah itu bahasa resmi, ya, bahasa resmi, bahasa Arab, sesuai dengan apa yang kita lihat di Al-Quran, sesuai dengan apa yang kita lihat di hadis. Tapi ternyata ketika saya masuk kuliah, dosen itu tidak memakai fushah, tetapi memakai Arab amiyah. Ya, jadi kalau kita mau menanyakan siapa namamu ketika bahas fushah, Mas Muka atau Mas Muki. Tapi ketika amiyah, Ismak E. Ya, kalau di Bahrain itu Wuz Ismak, Saudi Ismak. Itu kan ketika muhadharah, ini bahasa Arab dari mana? Ya, karena kita basicnya fushah, Pak. Kita basicnya fushah, kemudian hadir, saya nggak paham sama sekali apa yang dosen ini sampaikan. Tentunya di situ bertanya, ya, ada salah seorang dari Malaysia bertanya, kenapa dokter tidak menggunakan bahasa fushah? Kalau saya berceramah dengan menggunakan bahasa fushah, maka orang Mesir tersebut tidak memahaminya. Coba, orang Arab sendiri tidak memahami bahasa fushah, bahasa Arab sendiri, bahasa hadis sendiri, banyak yang tidak memahami. Maka dijelaskan itu dengan bahasa-bahasa daerahnya lah, ya. Pasti Sangatta punya bahasa daerah sendiri, ya Pak, ya? Punya, ya. Seperti itulah. Jadi aneh sekali, ya. Ini bahasanya luar biasa, tidak dipahami, ya. Tentunya mau tidak mau kita belajar, ya. Bahasa amiyah itu kita belajar. Ketika ke Saudi, oh ternyata beda juga nih bahasa amiyahnya. Ketika ke Bahrain, ke Oman dan lain sebagainya berbeda. Jadi
Sekarang bukan berarti bahasa Arab itu sulit, ya. Tapi bagaimana kita belajar bahasa Arab itu mudah, ya. Belajar bagaimana belajarnya dengan mudah? Ya memang sulit karena dibandingkan dengan bahasa Inggris, ya, dengan Jerman. Sinonimnya lebih banyak bahasa Arab. Persamaannya lebih banyak bahasa Arab dan persamaannya jauh sekali. Berbeda dengan kalimat-kalimatnya, ya, berbeda. Banyak sekali rangkaiannya, tasrifnya banyak sekali, ya. Kalau di kita pelajari itu pusing-pusing juga, ya. Tapi bagaimana membuat kita, makanya mustaqil itu kan mudah, ya. Bagaimana kita mempelajari bahasa Arab, ya, mempelajari bahasa Arab itu dengan mudah. Dasar-dasarnya sudah diketahui. Yang penting kita mengetahui itu laki-laki, itu muzakkar, itu muannas, dan kita mengetahui itu satu orang, dua orang ataupun tiga orang, jamak tadi, karena tidak jauh. Di dalam Al-Quran tidak jauh mengatakan ada hum, ya, hadani, pasti ada, menunjukkan tunggal banyak. Maka dari itu kita buat lebih enjoy, lebih menikmati, ya, lebih menikmati. Karena kalau di Jawa sana Pak miris juga, ya. Tahun-tahun ini justru pondok pesantren, dalam arti pondok pesantren ini mempunyai dasar agama yang kuat. Ya, dasar agama yang kuat, tapi memang secara kuantitas, ya, bahasa Arabnya itu menurunnya sungguh luar biasa, ya. Pondok pesantren yang begitu besar, kuantitas bahasa Arabnya pun turun, tidak seperti dahulu, ya. Sudah, kalau dahulu ya sudah orang-orangnya atau santri-santrinya memang banyak yang melanggar, tapi kemampuannya itu luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Allah beri kesempatan tadi, ya, kita kembali beri kesempatan tadi, kita diberi kesempatan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyaknya dosa yang kita laksanakan, ya. Tentunya dari solat ke solat. Tentunya di situ bagaimana kita dituntut hablum minallah, ya. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Tetapi di situ dituntut bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas. Bagaimana kita bertetangga, ya. Begitu banyak ketika saya melihat di berita-berita Pak, sesama tetangga, ya, yang lebih ramai itu menutup akses jalan, sehingga tetangganya menutup akses jalan, ya. Itu banyak sekali di berita saya, di kota-kota pasti ada, ya. Maka agama Islam ini sudah ada panduannya, bagaimana kita bertetangga, ya, bagaimana kita bermasyarakat. Ya, di situ ketika di antara subuh sampai zuhur nanti, bagaimana nih kita, ketika orang yang benar-benar bermasyarakat dengan baik, maka Allah akan berikan ampunan. Bukan hanya dengan sesama masyarakat, Pak. Bagaimana dengan kita, dengan lingkungan? Karena sudah jelas yang menjadikan musibah kita dengan lingkungan tentunya tangan-tangan manusia, ya. Begitupun alasan yang dikatakan oleh syaitan, oleh jin, ya, oleh syaitan, mereka mengatakan bahwa manusia yang memang tempatnya membuat kerusakan, ya, itu tidak bisa dinafikan lagi. Maka dari situ di antara salat dengan salat kita ditentukan ketika seseorang mendapatkan ampunan dari Allah, bagaimana kita berhubungan dengan Allah, kemudian bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, kemudian di situ bagaimana hubungan kita dengan lingkungan, ya. Membuang sampah sembarangan banyak, ya. Kesadaran yang ini memang harus kita bangun dengan kebersamaan, ya. Untuk umat muslim ini menjadi kompak sulit, Pak, karena doa Rasulullah saja pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di masjid ijabah. Ya, Rasulullah berdoa 3 poin ketika di masjid ijabah di kota Madinah. Yang pertama, Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan sampai umatku ini dilanda musibah musiman, ya, musibah musiman sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu
musim kemarau yang berkepanjangan, maka Allah kabulkan. Tidak ada musim kemarau yang berkepanjangan. Ketika itu di dalam riwayat dikatakan sampai 9 tahun ya di Mesir sana, Nabi Musa, orang-orang Yahudi tersebut diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kekeringan selama 9 tahun. Dan informasi di Indonesia ini ada sampai 3 tahun. Informasi nggak tahu itu apa, informasi yang beredar tanpa filter gitu ya, atau memang benar bahwa Indonesia akan terkena ya kemarau selama 3 tahun. Wallahu alam dan nauzubillah min zalik. Baik. Kemudian Rasulullah berdoa jangan sampai umat kita ini dalam musibah seperti umatnya Nabi Nuh. Ya, ditenggelamkan bumi ini, maka Allah kabulkan. Tidak akan ada hambamu Muhammad yang aku berikan musibah sama halnya seperti umatnya Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah kabulkan. Kemudian yang ketiga, ya Allah, supaya umat ini tidak pecah belah, supaya umat ini bersatu, supaya umat ini kompak, maka Allah tidak kabulkan. Dan ini menjadi sebuah pemikiran ya, begitu banyak orang fanatik terhadap organisasinya, begitu banyak orang saling menyalahkan, begitu banyak orang mudahnya mengkafirkan ya, dan lain sebagainya. Sulit kita untuk bersama, sulit sekali untuk bersama ya. Maka sungguh luar biasa ketika kita melihat sebuah masjid ya, di situ apapun dasarnya di situ kumpul bersama, sungguh luar biasa, nikmat sekali ya, karena banyak sekali Pak di sana. Dan itu terjadi kepada saya pribadi gitu ya. Kita sesama muslim, tapi sungguh luar biasa tidak menerimanya karena berbeda, karena perbedaan itu adalah rahmat ya. Banyak sekali ya, terlihat secara nampak ya, secara nampak bahwa mereka benar-benar fanatik, karena fanatik itu salah satu karakter, salah satu karakter terjadinya kehancuran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sholat tadi 5 waktu, kemudian Jum'ah ke Jum'ah ya, Allah masih beri kesempatan Pak untuk kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari Jumat ke Jumat ya, dari Jumat ke Jumat. Jangan sampai sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita hanya beribadah ketika ibadah Jumat saja, karena banyak ya, karena tentunya manusia ini harus diingatkan ya, saling mengingatkan, sehingga benar-benar terjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di salah satu yang lain, ketika kita jarang bersedekah ya, dan itu kita sama-sama mengetahui bagaimana luar biasanya fadilah, keutamaan bersedekah dan lain sebagainya. Namun pada intinya Bapak Ibu, bukan hanya saja yang kita laksanakan, yang wajib-wajibnya saja kita laksanakan, tentunya yang sunnah-sunnahnya pun kita jaga, baik sholat sunnahnya, karena sholat sunnahnya ini sungguh luar biasa. Jangankan yang wajib, sholat sunnahnya saja, ketika tadi dikatakan di dalam hadis Rasulullah, orang yang sudah meninggal, bagi orang-orang yang rugi ya, mereka menginginkan ya, hanya untuk melaksanakan sholat sunnah saja. Kemudian di hadis yang lain ketika ya Rabbi irji'uni gitu kan, ya Allah kembalikan aku ke dunia, a'malus salih, untuk melaksanakan amal saleh ya, puasa dan sebagainya, amal-amalan baik ya. Bagaimana di dalam amalan baik kita bersama tetangga ya, miris begitu banyak Pak, kita melihat berita-berita jangankan dengan tetangga, keluarganya saja pun banyak sekali orang tua terhadap anaknya, begitupun anaknya kepada orang tuanya. Allah, ini miris sekali dunia seperti ini ya. Kita tidak bayangkan di Indonesia saja sudah begitu, bagaimana di dunia lain ya. Tentunya bagaimana kita mendidik anak ketika kita di lapangan Pak, ketika mengajar di waktu ya. Oke, baik. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kita saling berbagi ini, mudah-mudahan kita
keimanan ketakwaan kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya senantiasa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang pastinya senantiasa kita diistiqomahkan di dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karimi wa 'azim sultanika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli مكان بلدان عامة اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf apabila ada kata yang salah, benar dari Allah dan salah dari diri pribadi saya. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.